Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Puluhan emak-emak yang tergabung dalam aliansi rakyat menggugat ARM percaya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat ini bisa menyelesaikan dan menuntaskan banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Aksi evakuasi sopir truk yang terjepit setir kemudi berlangsung dramatis di Jalan Tol Merak Jakarta Kebonjeruk Jakarta Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini khusus untuk 3 provinsi di Indonesia yang berpotensi dilanda badai siklon tropis. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yulia Dwi Tari, dan inilah UNews lengkapnya. Puluhan emak-emak yang tergabung dalam aliansi rakyat menggugat ARM percaya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat ini bisa menyelesaikan dan menuntaskan banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Lembaga negara, yudikatif, legislatif, eksekutif, apa ada di sana? Ada banyak sekali. Kalau tidak banyak, tidak akan sebobrok ini. Kalau tidak ada, tidak akan Indonesia sehancur ini. Bertepatan Hari Ibu, puluhan ibu-ibu dari Aliansi Rakyat menggelar aksi di depan Gedung Anti Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka meminta agar KPK memproses secara tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis PCR. Selanjutnya, pengunjuk rasa meminta KPK untuk mengusut tuntas dugaan gratifikasi miliaran rupiah yang terindikasi diduga melibatkan Presiden dan Putra Presiden RI. Pengunjuk rasa juga meminta KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus besar seperti BLBI, Jiwasraya, Bansos, Asabri, dan lainnya. Kemudian pengunjuk rasa juga meminta agar dikembalikannya marwah KPK yang independen. Dan terakhir, meminta agar KPK dibersihkan dari oknum-oknum yang bersekongkol dengan rezim yang mempunyai tujuan merampok negara. Ini bertepatan dengan Hari Ibu ya. Jadi ini suara ibu-ibu semua yang memang sudah sangat muak, sangat gemas dengan rejim ini. Tuntutan kami, 1, angkat dan proses tegas yang terlibat kasus PCR Gate. 2, usut tuntas dugaan gratifikasi miliaran rupiah yang terindikasi melibatkan Presiden dan Putra Presiden RI. 3, selesaikan kasus BLBI, Jiwasraya, Bansos, Asabri, dan kasus-kasus besar lainnya. 4, kembalikan independensi KPK sebagai lembaga yang mengawasi ketransparan pemerintah. 5, bersihkan KPK dari oknum-oknum yang bersekongkol dengan rejim yang mempunyai tujuan merampok negara. Selain meminta KPK mengusut sejumlah dugaan kasus korupsi, pengunjuk rasa juga memprotes program vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Pengunjuk rasa menilai program vaksinasi tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Evakuasi sopir truk yang terjepit setir kemudi berlangsung dramatis karena bodi depan truk ringsek setelah menabrak mobil box. Kecelakaan ini terjadi pada Rabu pagi di Jalan Tol Merak Jakarta Kebonjeruk Jakarta Barat. Proses evakuasi ini dibantu oleh beberapa sopir truk pengangkut batu bata ringan yang bersamaan melintas di jalan tersebut. Evakuasi berlangsung dramatis karena sopir truk terjepit setir kemudi, sehingga harus dievakuasi dengan perlahan. Hingga akhirnya sopir truk berhasil dikeluarkan dari truk naas tersebut. Beruntung sopir truk hanya mengalami luka ringan di kaki. Tahan dulu bang. Bisa molos toh. Tahan dulu. Bisa molos nggak? Bopong bawahnya.
bang, dibopong dulu bang. Pinggirin. Peristiwa kecelakaan ini terjadi akibat sopir truk naas berkecepatan tinggi menabrak mobil box pengangkut paket kiriman yang berhenti di bahu jalan tol akibat mengalami kerusakan mesin. Karena tidak memasang tanda darurat, sopir truk tidak bisa mengelakkan tabrakan tersebut. Sabar apa gimana? Kok bisa? Tahu langsung mereka berhenti aja. Oh gitu. Jadi abangnya nabrak apa dia berhenti? Oh begitu. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sempat terjadi kemacetan di Jalan Tol Merak hingga Polantas sempat datang mengurangi kemacetan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini khusus untuk 3 provinsi di Indonesia, yaitu Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. BMKG memprediksi badan siklon tropis berpotensi melanda 3 provinsi tersebut. BMKG mengeluarkan peringatan dini khusus untuk 3 hari ke depan terhadap 3 provinsi, yakni Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Peringatan dini tersebut dikeluarkan BMKG berdasarkan identifikasi suspek area potensi bibit siklon tropis di Laut Timur arah Furu. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, melalui konferensi pers daring pada Rabu 22 Desember mengatakan, temuan tersebut dilakukan berdasarkan pemodelan yang memperhitungkan bahwa probabilitas bibit siklon menjadi siklon tropis pada Kamis 23 Desember masih rendah. Namun, di hari Jumat atau 48 jam ke depan, potensi meningkat dari rendah hingga sedang. Dan di hari Sabtu, 72 jam ke depan, potensi meningkat lagi dari sedang hingga tinggi. Dan di hari Minggu, 96 jam ke depan, potensinya diperkirakan menjadi tinggi. Peringatan dini khusus dikeluarkan karena adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terhadap ketiga provinsi tersebut. BMKG juga memperkirakan potensi angin kencang di Sulawesi Tenggara, NTT, dan Maluku, serta potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di Laut Flores bagian timur, perairan selatan Bau-Bau, sampai Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, perairan selatan Pulau Buru-Buru Seram, perairan Kepulauan Kai, dan perairan Pakpak. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menetapkan jadwal persidangan Apri Sujadi dan Muhammad Saleh. Keduanya merupakan terdakwa kasus tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan tahun 2016 hingga 2018. Humas Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Muhammad Sakral Ritonga mengungkapkan, sidang terdakwa Apri dan Muhammad Saleh akan dilaksanakan pada pekan depan. Sidang ini akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Rizka Widiana dengan Hakim Anggota Edward MPC Haloho, Angga Lanton Buang Manalu, Albi Febri, dan Syaiful Arif. Teknis persidangan akan diatur oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persiapan jaksa penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang hari ini sudah menerima pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa Apri Sujadi dan Muhammad Saleh Umar dari Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Nah, ya. Majelis hakimnya Pak sudah, majelisnya sudah ditunjuk. Dalam hal ini ketua majelisnya adalah Ibu Rizka Widiana SHMH dengan hakim anggotanya adalah Pak Edward MP Silaholo SHMH, Angga Lanton Buang Manalu SHMH, Albi Febri SHMH, dan Syaiful Arif SHMH, di mana nanti jadwal persidangannya pada hari Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021. Sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah melimpahkan berkas kedua terdakwa pada Selasa 21 Desember sampai menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Para terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama yakni pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Serta dakwaan kedua yakni pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor,
junto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Jajaran Kodam 17 Cendrawasih tengah mencari keberadaan oknum anggota TNI Prada Yotam Bugiangge pasca membawa kabur satu pucuk senjata api. Ditemui Selasa 21 Desember 2021 di Jayapura, Papua, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Aksa Erlangga mengatakan, Prada Yotam Bugiangge kabur meninggalkan tugas pada Jumat 17 Desember 2021 kemarin. Oknum anggota Kompi C Yonif 756 WMS tersebut juga membawa satu pucuk senjata api organik milik TNI AD, jenis SS2V1 tanpa membawa amunisi. Saat ini, Kodam 17 Cendrawasih tengah berupaya melakukan pencarian terhadap Prada Yotam. Belum diketahui apa yang menjadi motif kaburnya Yotam. Akan tetapi berdasarkan laporan yang diterima, sebelum kabur Prada Yotam sempat menerima telepon dan kemudian meninggalkan tempat dinasnya. Sementara ini dari Kodam juga sudah melaksanakan kegiatan pendalaman dan pencarian terhadap yang bersangkutan. Bahkan sudah melakukan koordinasi dengan jajaran-jajaran terkait, memberikan atau menyebarkan info tentang yang bersangkutan sudah melarikan diri pada saat melaksanakan jaga satri. Jadi saat ini juga masih dalam proses pencariannya. Kapendam menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan kerabat dan keluarga Prada Yotam. Diharapkan Prada Yotam bisa kembali ke kesatuannya dan kembali bertugas. Selain itu, apabila masyarakat mengetahui keberadaan oknum TNI tersebut, diharapkan dapat melaporkan kepada kesatuan TNI terdekat. Diketahui Prada Yotam Bugiangge adalah putra daerah asli Papua yang lahir 24 Mei 1991 dari Kabupaten Dunga, Papua. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Hingga Desember 2021 telah terjadi 71 kasus kekerasan terhadap anak di Tanjung Pinang. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat DP3 APM Tanjung Pinang mencatat, kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus pertama yang paling tinggi di Tanjung Pinang. Korban rata-rata adalah anak perempuan. Kepala DP3 APM Tanjung Pinang, Rustam menyampaikan, sampai saat ini tercatat ada 47 kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan 19 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki. Kekerasan tersebut baik berupa kekerasan seksual, fisik maupun psikis. Rustam menambahkan, DP3 APM Tanjung Pinang juga membantu para korban kekerasan anak tersebut melalui pengobatan dan konseling trauma psikologis serta pendampingan bantuan hukum. Kalau yang bersangkutan misalnya mengalami trauma secara psikologis, tentunya ini akan dilakukan konseling dan penanganan untuk trauma psikologisnya. Nah, kalau dia misalnya mengalami gangguan kesehatan, ya tentu nanti dilakukan rujukan untuk pengobatan. Sedangkan untuk proses-proses hukumnya, ya nanti tentu akan dilakukan pendampingan oleh tim pendamping hukum kita, baik selama pengambilan berita acara, pemeriksaan di kepolisian, nanti di kejaksaan sampai dengan penanganan perkara di pengadilan. Rustam mengimbau kepada para orang tua agar lebih mengawasi dan memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Komisi 2 DPRD Natuna menilai pembangunan gedung Museum Sri Serindit yang berada di Komplek Masjid Agung Gerbang Utaraku. Wakil rakyat menilai pembangunan museum dikerjakan secara asal-asalan karena sudah terlihat kerusakan di beberapa bagian bangunan. Kalau tengah dipastikan tidak ada juga awalnya ini kan akan dibangun 3 lantai. Jadi
Komisi 2 DPRD Kabupaten Natuna dibuat kecewa setelah melakukan peninjauan pembangunan gedung Museum Sri Serindit di Komplek Masjid Agung Gerbang Utaraku pada Selasa siang. Pasalnya pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan atau asal jadi. Hal tersebut terlihat dari rusaknya sejumlah fasilitas hingga ambruknya plafon yang berada di dalam gedung. Setelah kita cek bersama dengan juga ada dinas pariwisata di sini beserta teman-teman, kita melihatnya bahwasanya pekerjaan terdahulu ya, itu kan ada beberapa tahap pekerjaan itu, terutama pada plafon dan juga rembesan air. Jadi mungkin nanti kita juga meminta kepada dinas terkait untuk menyurati kementerian. Dalam hal ini kan kegiatan ini dibiayai oleh APBN, biar seluruh yang kita anggap kurang itu bisa diperbaiki sebelum diserah terimakan kepada pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Natuna mengatakan pihaknya akan segera menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera memperbaiki bagian bangunan yang rusak. Mungkin menyangkut masalah anggaran, kemudian hasil kita ya semacam monitoring evaluasi lah pada hari ini bersama dengan Dewan juga rekan-rekan sekalian. Mungkin hal ini akan kami sampaikan lagi ke Kementerian untuk perbaikan lebih cepat. Dan kita juga sudah sepakat bahwa bangunan ini betul-betul 100% nanti baru kita mau terima. Nah, karena sampai dengan hari ini kita belum punya kewenangan ya untuk inilah memperbaiki dan lain sebagainya karena belum serah terima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Dedi selaku kontraktor interior gedung mengungkapkan, akibat dari buruknya pengerjaan kontraktor terdahulu menyebabkan kontraktor selanjutnya menjadi kesulitan dalam melanjutkan pengerjaan. Apa yang membuat Bapak terganggu pekerjaannya? Ya, remasan air itu. Ada pekerjaan atap untuk meminimalisir air. Anggaran 7 miliar, Pak? Yang interior. Ya. Pembangunan Museum Gedung Sri Serindit dimulai sejak tahun 2016. Seharusnya sudah selesai tahun 2020 lalu. Pembangunan Museum Gedung Sri Serindit dimulai sejak tahun 2016. Seharusnya sudah selesai tahun 2020 lalu. Pembangunan dengan anggaran 42 miliar rupiah tersebut tak kunjung selesai untuk diserah terimakan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Sejumlah barang ilegal bernilai lebih dari 15 miliar rupiah hasil sitaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sejak tahun 2020 dimusnahkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memusnahkan sejumlah barang ilegal yang nilainya lebih dari 15 miliar rupiah. Barang tersebut merupakan hasil barang sitaan yang dikumpulkan sejak tahun 2020. Di mana potensi penerimaan negara yang tidak diperoleh dari barang-barang ilegal tersebut mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Pemusnahan dilaksanakan di tempat penimbunan Pabeanan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 22 Desember. Pemusnahan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal, serta menciptakan kondisi perekonomian yang adil dan sehat bagi para pelaku usaha dalam negeri. Barang yang dimusnahkan tersebut yakni sebanyak 2,6 juta batang rokok ilegal dan 33.810 botol minuman mengandung etil alkohol. Lalu sejumlah 910 bal pakaian bekas, 805 buah celana pria bekas, 553 box hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL ilegal, serta 262 lembar pita cukai palsu dan 141 roll tekstil. Jadi dua kombinasi inilah yang kemudian alhamdulillah kami sangat konsisten dengan para aparat penegak hukum. Kami dari Bea Cukai bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari TNI, even kami juga kadang-kadang dengan BNN, dengan KPK, dan BIN juga untuk melakukan pencegahan yang konsisten. Sebab di masa pandemi ini barang-barang ilegal ini tendensinya meningkat. Penindakan kami paling tidak mencapai 27.000 lebih di tahun 2021 ini yang jumlahnya triliunan rupiah. Untuk menekan peredaran barang ilegal, khususnya barang kena cukai,
Pihak Bea dan Cukai akan terus meningkatkan sinerginya dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama penindakan lapangan, salah satunya dengan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas merkuri pada tahun 2030 mendatang. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif industri dan masyarakat dalam upaya mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri. Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivin Ratnawati mengatakan, pemerintah pusat berkomitmen mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri di berbagai sektor. Hal itu disampaikan dalam seminar waspada merkuri secara daring dari Jakarta Selasa 21 Desember. Rosa mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Konvensi Minamata mengenai merkuri, pemerintah menargetkan tahun 2030 Indonesia bebas merkuri. Rosa mengingatkan agar masyarakat selalu waspada terhadap barang-barang kebutuhan harian, salah satunya alat kecantikan dan baterai yang selalu digunakan, akan tetapi mengandung merkuri. Menurut Rosa, merkuri termasuk ke dalam limbah berbahaya beracun atau B3, sehingga pengelolaannya membutuhkan penanganan khusus agar tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Konvensi itu, peraturan itu, undang-undang tersebut mengikat pemerintah Indonesia untuk melakukan pengurangan dan penghapusan merkuri. Ya, ada manufaktur, alat kesehatan, penambangan emas skala kecil, dan energi. Itu yang sektor-sektor yang harus dihilangkan merkuri, dan diharapkan 2030 kita tanpa merkuri di Indonesia. Rosa menyatakan, untuk mewujudkan Indonesia bebas merkuri dibutuhkan sinergisme pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, peran aktif industri dan masyarakat juga dibutuhkan dalam upaya mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri di Indonesia. Dari Padang, Sumatera Barat, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Beragam hal unik dapat dilakukan untuk memperingati Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Salah satunya yang dilakukan oleh puluhan emak-emak di Kecamatan Bunguran Timur. Para mama ini mengikuti lomba memancing dengan menggunakan kostum unik. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Beginilah keseruan saat para ibu-ibu ini berkumpul di tepian kolam guna mengikuti lomba memancing dengan menggunakan kostum unik. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Ibu 22 Desember yang bertempat di wisata pemancingan Sipstun di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Ketua Pelaksana Kegiatan Sirojudin mengatakan, kegiatan ini diinisiasi oleh Indonesian Women Eat Awareness atau dikenal dengan nama IWITA Kabupaten Natuna. Ketua Pelaksana dari IWITA Natuna yang disupport, dukung oleh IWITA Pusat, dan sponsornya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia cabang Natuna, dan masyarakat Natuna juga dari toko-toko yang ada di sana gitu. Dengan didampingi suami, ibu-ibu ini terlihat sangat antusias dan bersemangat mengikuti lomba. Meski mengalami sedikit kesulitan dalam memasukkan umpan ke mata pancing. Kayaknya seneng banget. Gak bisa dengan kata-kata, Bang. Yang penting ikut meramaikan. Lomba ini juga disaksikan PLT Camat Bunguran Timur Hamid Hasnan. Dirinya mengapresiasi kegiatan positif ini untuk mempererat silaturahmi para ibu-ibu di Kecamatan Bunguran Timur. Saya pikir ini kegiatan yang positif ya, yang seharusnya memang pantas kita dukung, gitu, kita support. Ada 3 kategori juara yang diperlombakan, meliputi ikan terberat, foto medsos, dan kostum terbaik. Para peserta akan mendapatkan hadiah uang tunai hingga door prize, berupa kompor gas, kipas angin, dan peralatan rumah tangga lainnya. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan.
Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.